kemudian untuk melihat apa saja permasalahan-permasalahan dan juga fenomena-fenomena yang muncul dalam tahapan penyelenggaraan pilkada. Karena kita akan segera memasuki tahapan kandidasi atau pendaftaran pasangan calon, maka kami ingin melihat sejauh apa permasalahan-permasalahan yang muncul setidaknya pada tahap kandidasi ini, dan kami menemukan setidaknya 3 poin ini, yaitu politik dinasti, fenomena calon tunggal, dan juga permasalahan netralitas ASN. Kami ingin mengingatkan kembali bagaimana penyelenggaraan pemilu 2024 itu sebenarnya ada muncul praktik politik dinasti yang sebenarnya kasat mata, tapi seringkali banyak masyarakat yang melihat bahwa ini sebenarnya bukan politik dinasti. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dinasti politik itu adalah Asian value, hak asasi manusia, dan yang lainnya. Tapi kalau kita lihat saja seperti ini dari Presiden Joko Widodo yang pada pemilu yang lalu putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka itu menjadi wakil presiden terpilih, yang sebelumnya dia menjabat sebagai wali kota Solo. Dilanjutkan dengan Kaisang, ketum PSI yang diisukan akan menjadi calon gubernur Jawa Tengah, lalu Bobi Nasution yang merupakan menantunya yang merupakan bakal calon gubernur di Sumatera Utara. Kalau kita ingat kembali bahwa pemilu 2024 itu kan muncul banyak dugaan kecurangan seperti penyalahgunaan bansos, lalu kemudian juga bagaimana aparatur sipil negara dan aparat itu dikerahkan untuk mendorong pemilihan kepada hanya pasangan calon tertentu, yang sebenarnya hal tersebut diamini oleh 3 orang hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atau memiliki pendapat yang berbeda atas putusan dari perselisihan hasil pemilu 2024. Hakim konstitusi pertama Saldi Isra mengatakan bahwa ada potensi penyalahgunaan bansos untuk dikerahkan agar masyarakat memilih pasangan calon tertentu. Lalu kemudian juga hal tersebut diperkuat oleh Hakim Konstitusi Eni yang kemudian ditutup oleh dissenting opinion Arief Hidayat yang menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran pemilihan umum secara terstruktur, sistematik, dan masif. Sebenarnya fenomena lain yang kami lihat adalah bagaimana dugaan sepanjang penyelenggaraan pilkada kita dari yang dahulu itu munculnya masalah terkait dengan uang mahar politik, yang sebenarnya hal ini juga telah diperkuat oleh penelitian KPK, di mana rata-rata uang mahar yang harus dikeluarkan oleh calon kepala daerah untuk kabupaten kota itu berkisar antara 20 hingga 30 miliar. Untuk menjadi gubernur, setidaknya seorang kandidat membutuhkan uang mahar politik sebesar 100 miliar rupiah. Itu berdasarkan penelitian KPK. Tapi permasalahannya, kenapa uang mahar tidak dapat dijerat? Karena uang mahar politik itu seperti, mohon maaf, kentut gitu. Dia itu tercium baunya, tapi tidak terlihat bentuknya, berapa jumlahnya, dan juga siapa pelaku sebenarnya yang melakukan atau melakukan transaksi politik dalam bentuk uang mahar politik. Uang mahar politik itu sebenarnya juga berhubungan dengan bagaimana politik atau praktik politik dinasti itu dilakukan. Seringkali kita terbalik-balik gitu, memisahkan mana yang politik dinasti dan mana dinasti politik. Secara sederhana, politik dinasti ini muncul ketika demokrasi elektoral dalam mekar-mekarnya, tapi muncul sekelompok elit tertentu yang menggunakan hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan yang pada akhirnya digunakan untuk melanggengkan kekuasaan atau merebut kekuasaan atau melanggengkan kekuasaan. Sedangkan dinasti politik yaitu seperti kalau kawan-kawan nonton Game of Thrones, bagaimana kekuasaan tersebut diturunkan secara turun-temurun. Kami kemudian mencoba untuk membangun beberapa variabel untuk melihat bagaimana sebaran potensi praktik politik dinasti sepanjang pilkada 2024. Ini adalah grafik sebaran yang coba kami susun dari 35 daerah yang kami temukan adanya potensi praktik politik dinasti. Contohnya itu seperti Sumatera Utara, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Banten, dan Kalimantan Timur. Itu dapat dilihat bahwa setidaknya akan terdapat 42 bakal calon
yang akan bertarung. Tetapi memang misalnya di satu daerah, misalnya di Provinsi Banten, itu akan ada pertarungan antara dinasti Atut dan juga dinasti Jayabaya, yang kemudian membuat satu daerah itu akan diperebutkan oleh, dalam tanda petik, praktik politik dinasti antara dua keluarga. Praktik politik dinasti itu tidak akan dapat berjalan secara lancar seandainya partai politik menjalankan tupoksinya secara maksimal dan secara benar begitu. Tetapi sayangnya kami mencoba untuk melihat partai politik mana saja yang telah memberikan dukungannya kepada 42 calon yang berpotensi untuk melakukan praktik politik dinasti. Ini adalah grafiknya. Ada sebanyak 15 partai politik yang dipimpin oleh Partai Golkar yang memberikan dukungannya kepada 19 bakal calon kepala daerah di provinsi, kabupaten, dan kota yang terafiliasi dengan politik dinasti. Ini adalah gambaran dari 15 tadi. Ini adalah gambaran dari 5 besar partai politik yang memberikan dukungannya kepada bakal calon yang terafiliasi dengan dinasti atau dinasti politik tertentu. Nomor 1 itu ada Golkar, memberikan 19 dukungannya di 19 daerah, disusul dengan Gerindra di sebanyak 17 daerah, Demokrat 15 daerah, Nasdem 14 daerah, dan PKS di 11 daerah. Kalau kita lihat tiga besar partai yang memberikan dukungannya di dalam praktik politik dinasti ini adalah partai politik yang tergabung dalam KIMPLES atau Koalisi Indonesia Maju yang mendukung pasangan calon nomor 02 pada Pilpres yang lalu, yang kemudian juga ingin untuk membangun sebuah koalisi bernama KIMPLES di beberapa daerah untuk Pilkada 2024. Apalagi Golkar saat ini sedang ada gonjang ganjing begitu. Artinya ketika kita lihat bahwa terdapat dukungan Golkar secara maksimal ke daerah-daerah yang berpotensi menjadi ladang praktik politik dinasti, ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebenarnya pilkada kita ini dalam sebuah ancaman di mana sebenarnya sudah muncul nih settingan-settingan supaya partai politik semuanya mendukung satu pasangan calon saja dan membuat tidak adanya lawan yang muncul dalam kontestasi. Ini potensi calon tunggal. Setelah kita melakukan identifikasi di 35 daerah tadi, kami mencoba untuk melihat mana saja provinsi-provinsi yang berpotensi menghadirkan calon tunggal dalam Pilkada 2024. Kami menemukan setidaknya ada 4 provinsi. Itu ada Sumatera Utara, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah. Dengan asumsi Kaisang maju di Jawa Tengah. Karena KIMPLES sudah mendeklarasikan memberikan dukungannya kepada Ridwan Kamil. Jadi potensial besar kalau Kaisang akan maju di Pilkada, dia akan maju di Jawa Tengah. Nah, berdasarkan keseluruhan hasil penelitian kami melihat bahwa terdapat 4 step begitu. Bagaimana cara untuk pilkada kita ini dimanipulasi untuk kepentingan pihak tertentu. Dimulai dari penyalahgunaan bantuan sosial, sebagaimana yang terjadi pada pemilu 2024. Lalu kemudian adanya permasalahan netralitas ASN. Ketika misalnya ASN tidak diawasi secara penuh, misalnya oleh Komisi ASN, maka akan membuat ASN ini mudah untuk diarahkan pilihannya, apalagi kontestasinya dalam tingkat lokal, di mana terdapat ancaman secara birokrasi seperti dimutasi atau penurunan jabatan yang membuat banyak ASN pada akhirnya tidak netral pada penyelenggaraan pilkada. Lalu kemudian praktik politik dinasti dan juga puncaknya itu akan munculnya calon tunggal yang membuat sebenarnya pilkada kita sebenarnya sudah disetting, tapi melawan kota kosong itu hanya membuat seakan-akan pilkada berjalan secara demokratis. Untuk kawan-kawan bisa mengunduh penelitian kami secara penuh di Bitly Kecurangan Pilkada 2024.